Dia bisa membeli sebuah peluru yang dapat dia gunakan untuk menembak roh-roh halus. Halo semua, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua sehat-sehat aja dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Aku ucapkan selamat datang buat kalian semua yang baru pertama kali gabung di channel ini. Dan di channel ini, aku akan lebih banyak membahas tentang kasus-kasus misteri atau unsolved case. Dan minggu ini, aku akan membahas tentang keluarga Jamison yang menghilang di tahun 2009 lalu dan baru diketahui 4 tahun kemudian bahwa mereka telah meninggal dunia. Hal ini pun baru terungkap setelah sekelompok pemburu menemukan tulang belulang di Latimer County. Nah, bagaimana detail ceritanya? Sebelum kita memulai lebih jelasnya cerita ini, aku mengingatkan kalian untuk jangan lupa support aku dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya plus nonton video ini dari part pertama dan yang kedua. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja mulai ke ceritanya. Yuk kita mulai. Kita akan membahas terlebih dahulu latar belakang keluarga Jamison. Keluarga Jamison ini tinggal di Eufaula, Oklahoma, dan mereka terdiri dari Bobby Dale Jamison 44 tahun, Sherilyn Lynn Jamison 40 tahun, dan anak mereka Madison Stormy Star Jamison 6 tahun. Itu semua adalah usia terakhir mereka di tahun 2009 sebelum mereka dinyatakan menghilang dan terakhir kali terlihat di hutan Southeastern Oklahoma. Bobby dan Sherilyn ini merupakan orang asli Oklahoma dan mereka berkenalan di tahun 2002. Dengan kondisi pada saat itu, Sherilyn sudah pernah menikah 1 kali dan memiliki 1 orang putra, dan kemudian di November 2002, pada saat mereka dalam proses pengenalan dan pacaran, Bobby terlibat sebuah kecelakaan mobil yang membuat punggungnya terluka. Dan terlukanya ini bisa dibilang cukup parah banget. Dia selalu terkena sakit punggung dan pada akhirnya nanti itu akan membuat Bobby susah berjalan. Dan meskipun dalam kondisi seperti itu, Bobby dan Sherilyn tetap jatuh cinta dan tetap memutuskan untuk bersama. Hingga akhirnya di tanggal 1 Agustus 2003, dari hubungan Bobby dan Sherilyn ini lahirlah Madison Stormy Star Jamison yang membuat akhirnya mereka memutuskan untuk menikah di bulan Juli 2004. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk membeli sebuah rumah yang cukup besar di dekat danau yang berlokasi di Eufaula, Oklahoma. Dilihat dari luar, kehidupan keluarga ini sangat harmonis. Bahkan sejarahnya pun juga sangat harmonis karena mereka bertahan dan menerima kondisi satu sama lain hingga di titik ini. Dan mereka juga terkenal sangat baik serta kompak dalam mendukung satu sama lain. Tetapi sayangnya keluarga ini juga sempat beberapa kali memiliki masalah dan harus ke pengadilan. Memang sih tidak selalu mereka yang salah, bahkan beberapa kali juga mereka bisa dibilang sebagai korbannya. Tetapi bisa dibilang juga masalah-masalah yang ada itu membuat mereka jadi lebih akrab dengan pengadilan ataupun persidangan. Kasus pengadilan pertama keluarga ini terjadi akibat perceraian orang tua Bobby di tahun 2008. Nah, saat itu Bobby senior, yaitu bapaknya si Bobby karena namanya sama-sama Bobby, dengan Bobby Dale Jamison terlibat sebuah perselisihan yang bisa dibilang sangat parah yang membuat Bobby Dale, ibunya, serta saudara-saudaranya yang lain meminta perlindungan kepada pihak polisi. Dan hal ini dilakukan karena Bobby senior itu melakukan serangan fisik, verbal, bahkan juga berbagai macam ancaman kepada mantan keluarganya ini. Bahkan Bobby senior ini sempat hampir mau menabrak Bobby Dale, tetapi tidak jadi. Jadi benar-benar kayak udah mau nabrak terus dimenggokkan mobilnya. Dan yang tentunya membuat Bobby Dale ini ketakutan, dan ibunya juga serta saudara-saudaranya, dan merasa tidak aman dengan keberadaan ayahnya. Dan perlu diketahui juga, menurut informasi Bobby Dale, Bobby senior atau ayahnya ini bisa dibilang juga bukan orang yang cukup bersih. Karena Bobby senior ini pernah terlibat di berbagai kasus kriminal, yaitu narkoba, prostitusi, dan juga senjata api. Dan bahkan Bobby Dale juga mengatakan kalau Bobby senior ini terlibat dalam organisasi Meksiko. Jadi kayak organisasi kartel gitu, kayak mafianya Meksiko. Nah, karena perselisihannya Bobby senior dan Bobby Dale ini belum juga usai, dan Bobby senior pun tidak bisa akur dengan mantan keluarganya, sehingga membuat keluarga ini terlibat persidangan beberapa kali. Dan dalam persidangan terakhirnya, Bobby senior mengatakan kalau dia tidak akan memberikan harta warisan sepeser pun kepada Bobby Dale, dan harta itu akan diberikan kepada Madison, cucunya. Mendengar hal itu, Bobby Dale menjadi sangat marah. Apalagi pada
pada saat itu Bobby senior tahu betul kalau Bobby Dale dan juga keluarga kecilnya hidup dari tunjangan disabilitas pemerintah. Jadi dia berpikiran, kok ya tega banget ayahnya ini, sudah tahu dia kesusahan, sudah tahu dia nggak bisa kerja karena sakit pinggang dan membuat kakinya itu susah untuk berjalan. Kok bisa-bisanya dia tidak memberikan harta warisan yang seharusnya punyanya dia. Dan dia kemudian ingat nih, Bobby Dale ini ingat kalau ketika dia bekerja di ayahnya dulu, istilahnya kayak membantu ayahnya dulu bekerja, itu dia nggak pernah dibayar sepeser pun. Jadi ayahnya ini punya sebuah pom bensin dan Bobby Dale ini membantu ayahnya dan bekerja di sana. Dan selama dia bekerja itu ayahnya tidak pernah memberikan upah sepeser pun. Ya istilahnya kayak ya udahlah bantu-bantu aja, karena kan ya nanti ini pom bensin juga bakal diwariskan ke kamu. Jadi harta warisannya juga muter-muter aja ke kamu. Kamu bisa lah bantuin. Istilahnya pada waktu itu seperti itu. Tapi kenyataannya ketika Bobby Dale ini tahu kalau dia tidak mendapatkan harta warisan apapun, dia lalu menuntut ayahnya atas gaji yang selama ini seharusnya menjadi miliknya. Dan ya tentunya karena Bobby Dale ini ya tidak salah akan hal itu, dan memang gaji itu seharusnya adalah hal yang mutlak harus dibayarkan, maka Bobby Dale menang dalam gugatan ini dan ayahnya harus membayar sebesar $32.000. Masalah yang menimpa keluarga ini tidak berhenti di situ saja. Bobby dan Sherilyn mulai bermasalah dengan atmosfer di rumahnya. Mereka berdua percaya kalau rumah mereka dihantui oleh roh setan atau bahkan iblis yang berjumlah 3-4 roh. Dan roh-roh ini berada di atap rumah mereka. Bobby dan Sherilyn benar-benar merasa sangat terganggu dengan tingkah laku roh-roh ini, dan bahkan sampai-sampai Bobby sempat bertanya ke salah seorang pastor tentang di mana dia bisa membeli sebuah peluru yang dapat dia gunakan untuk menembak roh-roh halus dalam peperangan rohani dengan tujuan tentunya untuk membunuh roh tersebut. Yang tentunya kalau aku jadi orang yang ditanya oleh Bobby Dale ini, aku pasti akan menjawab, targetmu itu roh atau manusia? Kok kamu mencari peluru yang bisa dipegang untuk membunuh sesuatu yang tidak bisa dipegang? Tingkah laku aneh Bobby ini tidak berhenti di situ saja. Dia juga diketahui sempat membeli kitab iblis yang ditujukan untuk mengejek para setan atau iblis yang ada di rumahnya, dengan tujuan lagi-lagi agar roh itu segera pergi dari rumahnya. Yang menurut aku tentunya malah membuat setan-setan ini menjadi semakin marah dan juga akan semakin mengganggu keluarga Jamieson. Atau bisa jadi option yang kedua adalah setan-setan ini menjadi tambah betah karena merasa disembah. Tapi ya itulah yang dilakukan Bobby. Rada aneh dan konyol tapi nyata. Nah, berbeda dengan Bobby, kelakuan Sherilyn ini lebih unik lagi. Dia mulai membeli beberapa buku-buku sihir dan berusaha mempelajari sihir. Dia bahkan juga meyakini dirinya adalah seorang penyihir, dengan tujuan mungkin tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendekatkan diri dengan roh-roh tersebut. Yang tentunya lagi-lagi menurutku ini adalah tindakan yang out of the box banget, karena ya kan dia diganggu tuh, tapi dia malah mempelajari sihir untuk mendekatkan diri dengan roh-roh itu. Kok bisa dia punya pemikiran seperti itu? Gak tahu aku. Tingkah aneh Sherilyn ini tidak berhenti di situ saja. Dia bahkan mencoret-coret kontainer yang dimiliki oleh keluarga ini dengan menggunakan pilok. Ketika dia mengetahui ada 3 kucing yang mati di daerah tempat tinggalnya. Dan coretan utama yang tertera di kontainer itu adalah: penyihir tidak menyukai ketika kamu membunuh kucing-kucing mereka. Yang tentunya membuat tetangga-tangganya ini merasa kasihan dengan kelakuan keluarga ini, yang mungkin saja merupakan dampak dari masalah-masalah yang selalu datang bagi keluarga ini. Kemudian di tahun 2009 keluarga ini lagi-lagi tertimpa masalah dan terlibat dengan pengadilan dan hukum. Hal ini terjadi ketika Madison, putri mereka itu terluka di sekolahnya yang mengakibatkan gigi depan Madison ini rontok. Mengetahui hal itu, Bobby dan Sherilyn menjadi sangat marah, lalu mereka mengeluarkan Madison dari sekolah dan membuatnya mengikuti homeschooling. Kemudian Bobby dan Sherilyn menuntut pihak sekolah karena lalai dalam menjaga anak mereka. Kemudian tidak berselang lama dari kejadian ini, hubungan Bobby dan Sherilyn mulai
renggang. Hal ini dikarenakan pada saat itu Bobby mengetahui ideologi yang diyakini oleh Sherilyn, yaitu Sherilyn sangat meyakini tentang supremasi kulit putih atau keyakinan bahwa ras kulit putih memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan ras-ras lainnya di dunia. Dan Bobby sangat tidak menyukai seseorang dengan ideologi seperti ini karena menurutnya itu sangat-sangat fanatik dan membuat seseorang bisa menjadi salah langkah. Dan ternyata benar, gara-gara ideologi ini mereka terlibat pertengkaran yang sangat hebat. Dan puncaknya, Sherilyn menembakkan pistol berisi peluru ke tanah di dekat kaki Bobby berada. Kejadian itu terjadi karena mereka berdebat tentang salah seorang warga sekitar yang bukan ras kulit putih, yang tentunya membuat Bobby menjadi sangat kecewa dengan tindakan Sherilyn dan hubungan mereka menjadi semakin renggang. Masalah untuk Sherilyn tidak berhenti di situ saja. Di tahun itu juga mantan suami Sherilyn mengajukan hak asuh anak secara resmi untuk putra mereka. Istilahnya agar Sherilyn ini tidak dapat mendekati putra mereka lagi, yang mungkin saja keputusan mantan suami Sherilyn ini diakibatkan tindakan-tindakan aneh yang dilakukan oleh Sherilyn yang diketahui oleh mantan suaminya. Dan yang tentunya tindakan mantan suami Sherilyn ini menjadikan beban lagi dalam hidupnya Sherilyn dan juga Bobby Jamieson. Akibat dari masalah yang tidak kunjung berhenti, keluarga Jamieson ini lalu merasa bahwa masalah dan juga tantangan yang mereka hadapi di kehidupannya berkeluarga ini tidak henti-hentinya berakhir. Mereka kemudian lalu memutuskan untuk membuat sebuah keputusan yang cukup ekstrim menurutku untuk memulai sebuah kehidupan yang baru. Dengan cara mereka akan menjauh dari peradaban dan lingkungan yang sudah menyakiti mereka dan dia akan mencari sebuah hunian yang baru. Simpelnya berpindah begitu, tetapi bedanya berpindah atau hunian baru yang dimaksud di sini itu bukan sebuah rumah, tetapi sebuah tanah seluas 40 hektar di dekat Red Oak, hutan area Southeastern Oklahoma yang berjarak sekitar 48 km dari Eufaula. Kemudian di tanggal 7 Oktober 2009, keluarga ini berkemas-kemas. Saat itu kemungkinan besar mereka ingin melihat tanah seluas 40 hektar yang akan mereka beli nantinya. Pada saat itu mereka berencana di tanah itu mereka akan meletakkan kontainer yang sudah mereka punyai dan juga kontainer itu nanti akan disulap untuk menjadi rumah. Jadi di tanah itu bukan didirikan bangunan tetapi hanya diletakkan kontainer yang disulap menjadi rumah. Dan yang kalau kalian tahu di tahun itu lagi terkenalnya banget tentang hunian di dalam truk, bus ataupun kontainer di Amerika. Jadi ya itu yang mau dilakukan oleh keluarga Jamieson ini. Di hari itu diketahui dari rekaman CCTV di area rumah mereka, terlihat bahwa keluarga ini membawa beberapa tas, termasuk sebuah tas kerja pria berwarna coklat yang berbentuk kotak dan sebuah pistol kaliber 22. Jadi kalau di Amerika, kepemilikan pistol ataupun senjata api ini legal dengan tipe-tipe tertentu, selama mereka juga memiliki sertifikat kepemilikan yang terdaftar di sistem kepemilikan senjata api Amerika. Kemudian dari rekaman CCTV juga diketahui ketika mereka memasukkan barang-barang itu, mereka terlihat diam dan tidak terlibat percakapan apapun. Bahkan nih beberapa kali pasangan ini bisa dibilang diam di tempat dan tidak bergerak, seolah-olah seperti melamun atau kebingungan, atau kalau umpamanya robot itu seperti kayak di shutdown sebentar kemudian dinyalakin lagi. Dan itu yang benar-benar terlihat jelas di CCTV, yang tentunya itu sangat aneh. Coba bayangin kalau umpama nih kita di posisinya mereka, kita mau berpindah tempat atau kita mau mengecek sebuah rumah baru, sebuah tanah baru yang akan kita tinggali, pastinya kita akan terlibat banyak percakapan seperti kayak apa aja yang akan mereka pastikan dan juga apa aja yang harus mereka lihat untuk pengecekan, kemudian kapan mereka bisa pindah, dan banyak percakapan lainnya yang nggak mungkin kalau mereka hanya diam saja di situ. Buat apa? Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa kamu beres-beres dengan diam? Kayak aneh banget. Ngapain? Dan yang anehnya lagi, kenapa mereka kayak cuman berdiri, diam, kayak seolah-olah merenung atau menunggu perintah? Hah? Perintah dari siapa? Nggak tahu. Lalu di tanggal 8 Oktober 2009, mereka meninggalkan rumahnya bersama anjing kesayangan mereka, yaitu Macy, dan pergi ke tanah tujuan tanpa memberitahukan
siapapun, termasuk keluarga besarnya. Dan karena keluarga Jamieson ini tidak memberitahukan siapapun, tentunya keluarga dan juga tetangganya tidak tahu kalau keluarga Jamieson ini pergi ke tanah yang akan menjadi hunian barunya. Dan karena yang seperti tadi aku ceritakan, kalau Madison sendiri atau putri dari keluarga Jamieson ini sudah tidak bersekolah, jadi juga pihak guru-guru ataupun siapapun tuh nggak ada yang mencariin Madison ini, karena kan ya dia homeschooling. Dan kalau kita tahu pada saat itu kondisi Sarah Lynn juga tidak bekerja, sehingga tidak ada teman-teman kantor Sarah Lynn yang mencari dia. Dan ya Bobby sudah tidak bekerja dari lama karena kondisinya yang membuatnya susah untuk berjalan. Hingga akhirnya 8 hari setelah kepergian keluarga Jamieson pada tanggal 16 Oktober 2009, sekelompok pemburu menemukan sebuah mobil truk yang seperti ditinggalkan. Melihat hal itu, para pemburu lalu segera mendekati mobil itu. Saat itu mereka berpikir jangan-jangan mungkin saja pengemudi dan juga penumpang sedang kesusahan di dalam mobil itu, sehingga nanti mereka bisa membantu. Nah, ketika melihat ke dalam mobil, para pemburu tidak menemukan pengemudi ataupun penumpang, dan mereka hanya melihat seekor anjing yang tergeletak dalam keadaan lemas. Tetapi anjing itu masih dapat bergerak. Mereka lalu mencoba membuka mobil itu, tetapi ternyata mobil itu dalam kondisi terkunci. Para pemburu lalu segera menghubungi pihak kepolisian setempat, dan setibanya mereka lalu segera membuka mobil truk itu dan menyelamatkan anjing di dalamnya. Nah, setelah mobil berhasil dibuka, pihak kepolisian lalu menyelidiki mobil tersebut untuk mencari tahu sebenarnya mobil ini milik siapa. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh di dalam mobil itu, pihak kepolisian menemukan dompet, jaket, GPS, handphone yang terdapat foto pemandangan dan seorang anak kecil yang nantinya akan diketahui sebagai Madison, dan uang cash sebanyak $32.000 atau setara dengan Rp459.712.000 yang berada di dalam tas yang diletakkan di bawah kursi pengemudi. Dan dari hasil penemuan barang-barang tersebut diketahui bahwa truk itu adalah milik keluarga Jamieson. Kemudian dari ponsel yang ditemukan, diketahui bahwa panggilan terakhir dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2009. Dan juga adanya foto pemandangan bersama dengan seorang anak yang diketahui bahwa itu ternyata Madison, yang kemungkinan besar itu diambil beberapa saat sebelum keluarga ini benar-benar menghilang atau tidak kembali lagi ke mobil truk mereka. Pada saat itu kondisi mobil truk yang ditemukan itu dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda penyerangan ataupun tanda-tanda kekerasan lainnya. Jadi sepertinya tidak mungkin jika terjadi pemaksaan kepada pengemudi dan juga penumpang ketika mereka meninggalkan mobil. Kemudian GPS di dalam mobil mengindikasikan kalau mereka sempat mengendarai mobil hingga ke atas bukit terdekat sebelum akhirnya berhenti di lokasi mobil saat ini. Pihak kepolisian ini sempat mendatangi titik lokasi terakhir yang keluarga Jamieson kunjungi yang tadi ada di GPS, dan di sana pihak kepolisian menemukan jejak kaki. Kemudian penyelidikan lanjutan melalui rekaman CCTV di rumahnya pun dilakukan, dan diketahui bahwa ada barang bawaan yang menghilang, yaitu tas kerja berbentuk kotak yang berwarna coklat tadi, yang tentunya tidak diketahui apa isinya, bersama dengan pistol kaliber 22 yang terlihat dibawa oleh keluarga ini. Dan pistol ini sendiri terregistrasi atas nama sang istri, Sarah Lynn Jamieson. Kemudian di tanggal 17 Oktober 2009, sebanyak 300 orang yang terdiri dari pihak berwajib dan juga beberapa anggota volunteer melakukan pencarian secara menyeluruh baik di area bukit hingga area mobil truk ditemukan. Tetapi sayangnya tidak ditemukan apapun, baik pistol kaliber 22, tas kerja yang hilang, atau bahkan tanda-tanda keberadaan keluarga Jamieson. Dan karena pencarian selama beberapa waktu ini tidak membuahkan hasil, akhirnya pencarian pun dihentikan. Dan dari sini pihak kepolisian menjadi sangat bingung karena mereka tidak mengetahui kemana kira-kira perginya keluarga Jamieson. Apalagi setelah mereka mengetahui dan melihat bukti rekaman CCTV, kemudian juga mereka melakukan hasil wawancara dengan orang-orang yang dekat dengan keluarga ini, termasuk juga dengan keluarga dan tetangganya, membuat mereka
mereka menjadi tidak bisa menebak sebenarnya apa yang ada di pikiran keluarga ini. Apakah memang keluarga ini mau kabur, ataukah keluarga ini ada keinginan untuk mengakhiri hidup dan lain sebagainya. Itu nggak ada satupun yang secara detail bisa ditebak oleh pihak kepolisian. Dan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini pun diketahui bahwa keluarga Jamison ini tidak mungkin membawa uang tunai sebesar itu, karena mereka bukan tipe keluarga yang mempunyai uang cash segede itu. Dan apalagi keluarga Jamison juga bukan merupakan keluarga yang sangat kaya raya banget. Memang ayahnya kaya, tapi kan Bobby Dale ini tidak diberikan harta warisan apapun. Jadi ya keluarga ini nggak berkecukupan juga. Bahkan mereka hidup dari tunjangan disabilitas pemerintah. Dan akhirnya mulai saat itu pihak kepolisian memutuskan secara resmi keluarga ini menghilang. Kemudian 4 tahun setelahnya, yaitu pada tanggal 16 November 2013, sekelompok pemburu rusa menemukan tulang belulang yang membentuk 3 tubuh di dalam hutan. 3 rangkaian tulang itu terlihat seperti milik 2 orang dewasa dan 1 anak-anak. Berbekal penemuan itu, tes DNA pun dilakukan, yang membutuhkan waktu beberapa bulan kemudian hasilnya baru keluar, yaitu tepatnya di tanggal 3 Juli 2014. Pihak penyidik menyatakan bahwa tulang belulang itu adalah milik keluarga Jamison yang menghilang hampir 5 tahun yang lalu, atau 4 tahun ketika tulang belulang itu ditemukan. Nah, setelah mengetahui hal ini, pihak kepolisian lalu menjadi lebih kebingungan lagi. Gimana bisa keluarga yang dinyatakan menghilang dan sudah dilakukan penyisiran besar-besaran yang melibatkan 300 orang, tetapi ditemukan 4 tahun kemudian dalam kondisi tulang belulangnya saja, dan tulang-tulang itu ditemukan berlokasi 2,7 mil atau 3,22 km dari lokasi truk mereka. Padahal pihak kepolisian dengan yakin mereka sudah menyisir area di mana tulang belulang itu berada. Tetapi pada saat pencarian mereka tidak menemukan apapun. Kemudian dokter penanggung jawab otopsi saat itu, yaitu Dr. Joshua Lenter, menyatakan bahwa penyebab kematian keluarga tersebut tidak diketahui. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena ada beberapa tulang yang hilang dan juga ada bagian tubuh seperti mata, rambut, dan juga kondisi fisik saat tubuh ini meninggal itu bagaimana itu tidak diketahui. Ya karena kan sudah terlalu lama juga sehingga sisanya cuma tulang belulang aja dan daging-dagingnya juga udah nggak ada. Yang menyebabkan tidak dapat disimpulkan sebenarnya kematian ini kenapa. Tetapi pastinya dalam tulang-tulang yang diselidiki tidak ditemukan bekas-bekas penyiksaan ataupun luka akibat benda tajam. Istilahnya kayak kekerasan dari manusia itu tidak ditemukan di tulang-tulang ini. Hanya saja dia bilang kalau di tulang-tulang itu ada beberapa bekas kerusakan akibat hewan liar, yang tentunya menurutku sangat-sangat wajar karena kan lokasinya itu di hutan, yang mana kalau ketika seseorang atau keluarga ini meninggal dunia, otomatis itu akan menjadi sebuah makanan bagi hewan-hewan liar yang ada di sana. Jadi kalau kerusakan akibat hewan-hewan liar ini ya memang bisa aja terjadi. Kasus ini pun menjadi sangat membingungkan karena tidak diketahui bagaimana keluarga ini meninggal dunia dan kenapa pada saat pencarian pihak kepolisian dan juga para volunteer tidak dapat menemukan keberadaan keluarga ini. Dan kasus ini pun belum dapat terpecahkan hingga saat ini karena kurangnya bukti-bukti dan juga apalagi jika melihat tindakan-tindakan aneh yang dilakukan keluarga ini sebelum akhirnya benar-benar menghilang, yang tentunya membuat kasus ini menjadi semakin misterius dan ya tidak bisa ditebak sebenarnya apa yang terjadi di balik tingkah laku keluarga ini. Sekarang kita akan bersama-sama membahas beberapa teori yang diyakini beberapa orang tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Jamison. Teori yang pertama, atmosfer. Apa sih? Hal ini pun baru terungkap setelah sekelompok pemburu